Teman-teman, pada malam hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Gendel Jopo Montro. Jadi ada salah satu teman kita yang menanyakan perihal kebiasaan yang selalu dilakukan Mbah Gendel. Ketika Mbah Gendel di makam, ketika Mbah Gendel dimintai tolong untuk mengusir roh jahat, untuk membersihkan lahan atau rumah, Mbah Gendel selalu menggebrak bumi. Jadi pada malam hari ini kita akan bongkar rahasia Mbah Gendel tentang hal tersebut. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi gimana Mbah, kenapa Mbah Gendel ketika dimintai tolong untuk menolong orang yang kemasukan roh jahat, kemudian membersihkan rumah yang angker, untuk ketika di makam-makam Mbah Gendel juga selalu menggebrak bumi? Itu kenapa Mbah? Terus kemudian apakah boleh kita bongkar? Kemudian apakah boleh kita sharingkan kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa tahu dan belajar, Pak? Teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi semuanya, sebenarnya yang dipertanyakan Mbak Lulu itu merupakan rahasia pribadi. Iya. Dan rahasia umum terutama untuk praktisi. Berhubung kami juga berjanji akan menebarkan pengalaman kami, walaupun berat seapapun tetap kami siap untuk membongkar. Karena pada dasarnya kami sudah tidak ambisi sekali menjadi paranormal atau menjadi praktisi. Apabila ini pengalaman diambil orang atau dipelajari orang, bisa dahsyat atau bisa semakin melebihi saya, justru saya malah senang karena ilmu itu baiknya harus dipelajari orang. Ilmu sebaiknya tidak dirahasiakan. Padahal dulu kalau saya mencari kan kepada para guru juga dirahasiakan itu. Saya bersusah payah untuk mencari kepada para guru, bahkan saya sampai agar si guru bisa memberikan ilmu pada saya sampai korban memijati tiap malam memijati pada guru saya, agar sang guru mencintai saya. Teman-teman, kita tahu bahwa Allah memberikan organ kita, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, semuanya pasti ada gunanya dan pasti ada yoninya. Suatu contoh kita contohkan yaitu indera kita di mata. Kalau mata kita biasa untuk bertirakat melek yang melalui batas, maksud saya melek yang di atas umumnya. Jika misalkan kayaknya melek sampai jam 3 itu hal biasa 3 malam. Tapi kalau melek sampai pagi, siang, sore, malam, balik ke pagi lagi beberapa hari, beberapa minggu, pasti mata itu punya yoni. Bagaimana cara ngetesnya mata kita agar kita tahu bahwa yoni mata itu ada yoninya? Pada saat kita memerlukan sesuatu hal, kita pejamkan mata sehingga di situ ada gambaran-gambaran atau merupakan ada lambang-lambang bahwa mata itu akan menunjukkan sesuatu hal yang tidak dapat dipikir oleh nalar. Misalkan pada tempo dulu pada saat saya di praktek di Tulungagung di Desa Joho, saya ditelepon oleh warga Banyuwangi. Tetangganya ada orang yang sakit, yang dimana dia sudah sekaratul maut. Kemudian dia tanya kepada saya, apakah orang ini bisa disembuhkan apa tidak? Sehingga hanya pakai telepon, saya kemudian mandi dan berwudu, kemudian saya meditasi, saya memejamkan mata saya. Tiba-tiba ada cahaya lampu berjalan, saya diam aja. Kemudian ada gambar lagi keranda mayat, saya diam saja. Kemudian ada lagi yaitu gambar batu nisan seperti hanya di kuburan. Berarti saya memutuskan bahwa orang itu akan dipanggil oleh Allah karena lambang-lambangnya sudah lambang kematian. Berarti mata juga punya kekuatan. Saya tambah lagi sebagai untuk memperkuat Anda biar percaya. Misalkan dengan indera kita yang ada di hidung atau indera penciuman. Apabila kita mempelajari tentang bagaimana kita untuk menghentikan pernapasan lewat hidung dan mulut yang dinamakan angin bodro herowono, sehingga kita menghirup udara, kita keluarkan dengan kepercayaan dan keyakinan. Dengan kita mengambil dari hidung, simpan di dalam hati, keluarkan saja dengan Allah dan Muhammad, kita bacakan
dengan kalimat seperti itu. Kalau kita lakukan setiap hari, setiap malam terus menurut berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka sang hidung akan mempunyai kekuatan dahsyat sekali. Pada saat ditanya bagaimana Pak orang sakit ini bisa sembuh apa tidak, kita pejamkan mata kita sampai beberapa saat, beberapa detik atau beberapa jam, maka hidung ini akan mencium baunya mayat atau menciumnya bau-bau yang bersifat kembang-kembang kiriman atau kembang-kembang yang ditaburkan di dalam kubur atau di area kubur. Artinya hidung juga memberikan pertunjukan, hidung akan menunjukkan kemampuannya. Kita akan mencium bau mayat atau bau bangkai atau bau kembang-kembang kiriman yang bersifat yang biasa ditaburkan di atas area makam. Itulah teman-teman, bahwa semua yang ada di perabot kita benar-benar bisa disembuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada dasarnya karena orang-orang tidak jeli ke arah itu, bahwa tubuh kita tidak diperdulikan, tidak diproses. Andai kata orang punya lahan sawah, maka sawah tidak diproses, tidak digarap. Sawah tidak diproses, tidak digarap, ditanami apapun juga tidak akan panen. Misalkan kita punya kebun hanya ditanami saja, maka tanaman itu tidak akan berbuah baik atau tidak tumbuh dengan subur. Tapi apabila lahan tanah itu dikasih pupuk, dilukur, digaru, kemudian banyaknya pupuk kandang, pupuk organik dan sebagainya, kita tanami sebuah tanaman, kita rawat dengan baik, maka si pohon itu akan berbuah baik yang akan menyenangkan kepada bapak taninya. Seperti halnya seperti itu yang kita sajikan pada malam hari ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pada saat kita penelusuran selalu kita gerak bumi, pada saat kita mengerjakan orang, apabila orang itu kena gangguan roh jahat, misalkan kesurupan, kita juga pakai gebrak bumi. Dan kita misalkan untuk menghilangkan astra-astra atau jin-jin yang ada di sekitar rumah atau di dalam rumah, kita juga gebrak bumi. Kenapa? Karena bahwa tangan kita ini ada yoninya semua. Makanya di dalam sholat pun kita juga membacakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga tangan pun juga dipergunakan dalam posisi kita sholat, ataupun kita berwudu, ataupun kita juga menjalankan sholat, yaitu Allahu Akbar. Tetap tangan juga berguna untuk diajak kepada Allah. Sehingga raga kita, cipta kita, rasa kita semua diajak bebarengan sembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga raga ini juga dipersembahkan untuk Allah, diajak untuk bersembah, tidak hanya jiwa saja, tapi raga jiwa kita dipersembahkan untuk diajak berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada barang yang kita miliki yang tidak berguna. Semua sangat berguna sekali, semua punya yoni. Sehingga tangan-tangan 5 ini tidak hanya tunjuk saja yang penting, tapi tangan 5 ini juga ada gunanya semuanya. Makanya kalau hilang salah satu atau dua, kita juga kesusahan, bahkan kita menulis saja juga susah. Maka tangan ini juga bisa diberi sebuah amalan-amalan atau diberikan yaitu doa-doa agar si tangan ini mempunyai kelebihan. Sehingga pada saat kita untuk melajari gebrak bumi, kita harus tahu bahwa Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semuanya di dunia ini, semua diciptakan Allah dari alam semesta semuanya, baik di luar antariksa, di dalam antariksa, di luar yaitu alam semesta, di dalam alam semesta, di luar bumi, di dalam perut bumi, semua diciptakan oleh Allah. Sehingga kalau kita berbicara Allah menciptakan alam, Allah alam, sehingga kita benarkan saja bahwa hidup kita adalah dihidupi oleh Allah karena adanya alam. Sehingga kalau kita dihidupi oleh Allah tidak ada alam, kita tentu tidak bisa hidup, saudaraku. Jarang orang bisa memikir ke arah ke situ. Sehingga Allah dihidupi, manusia dihidupi oleh Allah. Yang dimaksud adalah Allah menghidupi manusia dengan alamnya. Sehingga kalau kita tidak punya alam, apa yang kita makan? Alam seperti lahan, pekarangan atau sawah atau tanah, ditanami padi. Setelah dia panen padi, kemudian diselip dan menjadi beras menjadi nasi kita makan, ditanami ikan sayuran berbuah, kemudian kita masak dan kita tanam. Sehingga seluruh raga kita ini adalah berasal dari bumi. Bumi ini adalah yang menciptakan Allah. Sehingga antara Allah dan alam itu berkaitan. Allah dan alam itu seperti halnya garam dengan asinnya, gula dengan manisnya, curigo mancing warongko, warongko mancing curigo. Sehingga antara Allah dan alam itu bergandingan. Sehingga kita mengandalkan alam seperti halnya kita mengandalkan Allah. Kita tidak sirik karena Allah dan alam itu berkaitan. Sehingga
alam ini bisa menjadikan kita hidup, alam ini bisa menjadikan kita seperti ini, dan alam ini akan menyimpan jasad kita, alam ini akan menyimpan raga kita, alam ini akan menyimpan mayat kita, alam ini akan menyimpan dengan jisim kita, sehingga akan bagaimanapun baik dunia dan akhirat, alam tetap berguna bagi kehidupan manusia. Makanya kalau manusia mati pasti dimasukkan ke dalam ruang kubur, artinya ditanam di dalam bumi. Bumi adalah alam semesta. Kita kembali kepada titik permasalahan adalah di dalam tangan ini. Maka di dalam tangan ini semua ada yoninya, tergantung kita untuk memupuk, kita untuk memproses. Sehingga kita di tangan kita ada dua. Ada dua. Kita pelajari, kita sering menggerakkan tangan seperti ini. Nah, yang pertama, tangan ini akan jauh dari stroke atau dari asam urat, sering bergerak seperti ini. Dan sering bergerak seperti ini, maka tangan akan mempunyai aura yang tinggi sekali. Jadi fungsinya banyak. Kita memperoleh atau hasil-hasil dari kerja otot-otot dan saraf-saraf kita, termasuk ini juga kita kerjakan. Sehingga kalau kita ke makam, kita seperti ini, itu tidak action, saudaraku. Kita ke makam seperti ini, itu tidak action. Kita mengeluarkan energi kepada makam, kita mengeluarkan doa kepada makam, gitu loh. Jadi kalau kita tidak paham seperti saudara kita pesulap merah, kita dianggap seperti halusinasi. Karena si pesulap merah memang belum mempelajari ke arah situ, gitu loh. Makanya kalau orang sudah belajar ilmu, mereka tidak bisa bicara. Mereka hanya bilang iya, memang benar itu, pasti itu. Tapi kalau orang tidak belajar itu pasti dianggap action. Action atau track atau rekayasa. Sehingga ini tangan ini digerakkan seperti ini fungsinya banyak. Karena untuk menggerakkan tangan ini agar saraf-saraf tangan bisa berkembang dengan baik. Sehingga orang yang stroke itu orang yang jarang menggerakkan tangan. Sehingga otot-ototnya tidak bekerja dengan baik. Setelah kita menggerakkan ini, kita berikan amalan atau tetenger atau lambang bahwa di sebelah kiri adalah Allah cipta rasa budi karsa. 5 ini. Saya ulangi lagi, tangan sebelah kiri kita harus bisa memberikan tetenger, memberikan jabatan, memberikan kelungguan, memberikan nama-nama tangan ini. Jadi Allah cipta rasa budi karsa. Allah adalah yang menciptakan kita. Saya ulangi, Allah yang menciptakan kita, yaitu Allah cipta. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Cipta rasa. Kemudian Allah menciptakan rasa yang ada di dalam tubuh kita. Budi adalah tindak pakarti kita, sehingga kita hidup harus mempunyai budi yang luhur atau tingkah pakarti yang baik agar kita bisa menghamba kepada Allah. Karsa adalah pekerjaan atau laku kita atau hasil perjalanan kita. Apabila beriman, kita bertakwa, maka kita membutuhkan perjalanan. Sehingga dari Allah cipta rasa budi dan karsa itu menjadi satu. Kemudian kita genggam seperti ini. Nah, kalau sudah dibaca, Allah cipta rasa budi karsa, kita genggam, kita letakkan di dalam pupu kita. Nah, seperti ini. Kemudian tangan yang satunya ini juga demikian. Nah, demikian, yaitu Allah dat sirullah datullah sifatullah. Allah dat sifat asma afengal. Saya ulang lagi dari 4. Allah dat sifat asma afengal. Jadi kita memiliki dari tangan 5 itu mendapatkan kelungguan-kelungguan atau punya posisi-posisi nama-nama tersendiri, punya wadah tersendiri, punya jabatan-jabatan sendiri. Sehingga Allah, makanya kalau kita menyanjung orang pasti seperti ini. Karena seperti ini barang yang terbaik, baik sekali. Berarti nggak mungkin baik seperti ini. Iya, Mbak. Allah adalah nomor 1, yang maha besar, yang maha sempurna, maha agung, maha indah dan sebagainya. Makanya kita hitung Allah dat sifat asma afengal. Jadi saya ulangi lagi, Allah dat sifat asma afengal. Allah dat sifat asma afengal. Jadi hitung Allah dat sifat asma afengal. Allah dat sifat asma afengal. Sehingga kita latihannya seperti ini. Nah, ini Allah cipta rasa budi karsa. Letakkan ini. Kita kembali ke tangan kanan, yaitu Allah dat sifat asma afengal. Dat sifat asma afengal. Allah dat sifat asma afengal. Kemudian kita genggam seperti ini. Kita menghentakkan ke bumi. Karena di sini sudah diciptakan yang sebelah kiri kita genggam, yaitu Allah
yaitu cipta, rasa, budi, dan karsa. Jadi Allah cipta artinya menciptakan atau mewujudkan, rasa kita mengeluarkan rasa kita, rasa mencintai Allah, rasa yaitu menghamba kepada Allah, cipta, rasa, budi kita menghamba kepada Allah dengan budi yang luhur, dengan hati yang bersih, artinya seperti itu. Cipta, rasa, budi, karsa, karsa itu niat. Kita mempunyai niat, misalkan kita mempunyai niat untuk menghilangkan astra, kita mempunyai niat untuk menyembuhkan orang sakit, kita mempunyai niat untuk menghilangkan astra yang nyusup atau yang orang yang kesurupan. Misalnya kita punya niat misalkan untuk menolong orang gila, itu kan namanya niat. Jadi karsa itu artinya niat. Nah, ini sudah ada bacaan sendiri. Jadi Allah cipta, rasa, budi, karsa. Ini niat kita sudah kita genggam di sini. Ya, tinggal ini yang untuk kepada bumi. Ya. Jadi Allah dat sifat asma afengal. Allah dat sifat asma afengal. Setelah itu kita genggam, kita hentakkan ke dalam bumi, kita menggoyangkan bumi dalam arti kita mengode bahwa bumi yang pernah menghidupi kita, bumi yang telah memberikan makan kita, dan bumi adalah tanah yang manusia berasal dari bumi. Bumi ini atau tanah ini asal mula kita, maka kita mengembalikan, kita minta tolong pada Allah dengan teknis-teknis yaitu perantara bumi. Bumi ada segalanya karena bumi itu menghidupi manusia dan ciptaan Tuhan seperti hewan dan sebagainya. Hewan, tanaman, bahkan bangsa jin dan setan dia juga berlindung di dalam gugusan antariksa atau di alam semesta. Sehingga bumi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Ya, kita hentakkan ke dalam bumi. Kita, nah, sekuatnya. Ini pada hentakkan kita baca tadi. Ya, Allah dat sifat asma afengal, langsung tarik nafas, hentakkan bumi. Itu kalau memang kita sungguh-sungguh untuk menghamba kepada Allah, minta murni kepada Allah, jangan sampai minta kepada yang lain. Kita minta kepada Allah, insya Allah yang menjadi karsa, niat. Karsa itu niat, karsa kita di tangan kiri ini, karsa niat kita itu akan terkabul. Maka karsa, karep itu lebih kiri. Jadi yang penting adalah menghamba dulu, bertakwa dulu. Makanya tempatnya karsa di terakhir di jendian. Jadi jangan karepe dhisik Allah dikerek nih. Niatnya dulu Allah di belakang, itu salah. Jadi karsa di sebelah tangan kiri, artinya karepe dikerek nih, dhisik kowe memuja dan memuji kepada kebesaran Allah. Kita sambat kepada Allah. Sehingga yang menjadikan karsa itu ditekuk, dirahasiakan, disembunyikan atau ditalikan. Jangan sampai nanti karsanya dulu, bertakwanya malah ketinggalan, bertakwanya malah yang nomor terakhir. Jadi yang dulu adalah kita bersambat atau bertawa kepada Allah, kita menyebut nama Allah, yaitu karsa ada di belakang, artinya kita di belakang, atau tujuan kita, minta pertolongan kita justru di sebelah kiri. Yang penting ada di sebelah kanan, kita mau memuja dulu atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia yang saya miliki. Saya ulangi lagi, kita harus berlatihan ini. Latihan setiap malam. Jadi kita duduk setelah kita misalkan sholat isya dan sebagainya, sholat subuh, kita menghafalkan kerja-kerja jari ini. Sehingga tentang ajaran-ajaran ini bisa dilaksanakan setelah sholat atau di luar sholat. Sehingga kalau kita berpijak kepada amalan seperti ini, kita tidak boleh meninggalkan syariah. Jadi tentang sholat, wajib dan sunat tetap dilaksanakan gitu loh. Tidak harus praktisi kemudian meninggalkan syariat, kita mengutamakan dengan makrifatnya. Karena makrifat tidak boleh meninggalkan syariat, syariat tidak boleh meninggalkan makrifat. Itu 4 serangkai yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saudaraku. Jika jangan sampai kita sesat. Ya, saya ulangi lagi, setelah kita genggam seperti ini, yaitu Allah cipta, rasa, budi, karsa, kita tekuk seperti ini, letakkan. Kemudian Allah dat sifat asma afengal, kemudian kita genggam, tarik napas, menarik angin bodro irowono di dalam hati, kita berbicara, menarik Allah, kita gebrakan sambil berbunyi Muhammad, hantam bumi. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pada saat kita akan menghantam, tarik napas, simpan dalam hati, tarik napas nama Allah, Allah. Setelah baca ini terus tarik kalimat Allah. Jadi saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi dari ini Allah dat sifat asma afengal, sudah dipegang kan, kemudian tarik napas, tariknya sambil membatin nama Allah, narik Allah, lidahnya ditekuk ke atas, Allah.
disimpan dalam hati, kemudian kita keluarkan angin, dikeluarkan ke dalam bumi loh itu. Jadi enggak kita langsung ke bumi. Simpan Muhammad. Dia, insya Allah bangsa jin atau bangsa pengganggu akan pergi ketakutan dengan hal-hal seperti ini. Sehingga hal-hal yang seperti ini rangkaian-rangkaian yang saya ciptakan. Saya belum mempelajari ilmu dari Jawa, ilmu dari Islam. Kemudian saya padukan, saya hipotesa, saya coba, akhirnya membuahkan hasil. Sehingga ilmu seperti ini tidak saya berguru kepada siapapun. Saya merekrut, saya mengemas, saya mempelajari, saya hipotesa, saya praktikkan. Sehingga ilmu-ilmu ini dipergunakan hanya untuk menolong orang. Ilmu-ilmu ini tidak dapat diperjualbelikan. Apabila Anda menjual dengan ilmu ini, Anda menjual dengan kalimat-kalimat ini, maka dosanya, resikonya saya tidak tanggung, resikonya di bawah Anda sendiri. Sehingga niat kita mempelajari ilmu hanya dipersembahkan, yaitu untuk menolong orang, sehingga perjalanan kita nanti akan dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita hanya berbakti kepada Allah. Teman-teman, itu yang saya sampaikan. Ya teman-teman, jadi kita sudah membongkar kenapa Mbah Gendil selalu gebrak bumi, dan tadi sudah dijelaskan sama Mbah Gendil Jawa Montro kiat-kiat atau cara-cara agar teman-teman juga memiliki keahlian seperti Mbah Gendil Jawa Montro. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Mbah Gendil ada tambahan? Saya kira sudah tidak ada tambahan, hanya menambahkan sedikit bahwa pada dasarnya konten ini atau edukasi ini atau video ini, niat kami tidak ada lain hanya ingin, yaitu mengembangkan perbuatan yang baik. Saya untuk melarang bahwa ilmu ini dipergunakan hal-hal yang jahat, sehingga apabila ilmu ini saya tebarkan kepada orang lain, maka akan melaksanakan, orang lain itu berpijak atau menghamba kepada Allah, maka saya pun yang menyebarkan juga mendapatkan pundi-pundi amal yang akan dinilai oleh Allah di alam nanti. Itu yang kita perlu kita sampaikan, bahwa tujuan ini tidak ada unsur untuk menyombongkan diri, tidak ada kita unsur pamer-pamer kepada teman lain. Sehingga apabila kita menyombongkan diri, apa yang kita sombongkan, bahwa keberhasilan, kedahsyatan atau merupakan kemanjuran semata, bukan kita yang menciptakan, benar-benar hadiah dari Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sehendaknya untuk merendahkan diri, bahwa ini merupakan rangkaian tata cara untuk mendatangkan kemanjuran, untuk mendatangkan sesuatu yang dapat kita pakai untuk menolong orang. Itu saja, Mbak. Ya teman-teman, itulah jawaban dari Mbah Gendil Jawa Montro, sangat jelas sekali. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi ilmu-ilmu dari pengalaman Mbah Gendil yang akan kita bongkar. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Ngaminangke. Amin.